Dalam hidup kita tidak memiliki kewajiban untuk berhasil, tapi kita berkewajiban untuk selalu berusaha dengan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-teman, di tanggal berapa ya? Ini kayaknya udah masuk ke pertengahan Oktober. Masya Allah tabarakallah. Yang mau gajian tanggal 25 lagi mesem-mesem apa udah mulai asem nih? Ya alias anggarannya udah mulai keteteran, udah mulai banyak banget pengeluaran tak terduga. Nggak apa-apa, kita udah melewati berbulan-bulan dengan kondisi seperti itu. Bismillah membuat kita jauh lebih kuat dan jauh lebih bersemangat. Oke, banyak banget kan yang seliweran 2025 akan terjadi resesi dan sebagainya. Kayaknya kalau resesi sih udah digadang-gadang dari 2023 ya. Dan kita nggak bisa pungkiri emang kondisi ekonomi ini lagi nggak baik-baik aja. Nah, tapi tenang, kita tetap harus rileks, percaya bahwa rezeki Allah itu akan selalu hadir selama nyawa di kandung badan. Oke, jadi di sini Bunda mau ngasih ya sedikit tips receh ya lah ya, ala-ala keluarga Bun Ai untuk menghadapi 2025 dengan ekonomi yang tidak stabil. Yang pertama, penting sekali belajarlah berhemat. Kalau hari ini teman-teman masih diberikan karunia Allah yang banyak, punya kondisi bisa pilih antara hemat sama enggak, pilihlah berhemat. Kalau nanti kondisi yang memaksa untuk hemat teman-teman belum kuat, yang ada nanti makin sekarat. Jadi kalau bisa sekarang berhematlah. Yang pertama, sebelum mencari income, kita tuh memang harus berhemat dulu. Karena percuma income-nya luber, tapi kita nggak bisa berhemat, yang ada nanti juga pengeluarannya luber. Adakah yang merasa seperti ini? Boleh berbagi cerita di kolom komentar supaya menyemangati teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Yang kedua, teman-teman, hemat ini bukanlah pelit tapi efektif dan efisien. Contoh, belajarlah masak sedikit-sedikit daripada anget-anget nih nanti ujung-ujungnya dibuang. Oke, nggak apa-apa, sedikit-sedikit aku masaknya. Atau mulai membandingkan, kalau sekali makan di luar jajanannya juga nggak bergizi, mending bikin aja di rumah nih. Agak sedikit lelah nih tapi lebih bergizi. Yang namanya merubah kebiasaan itu di awal-awal pasti agak berat gitu ya, agak beban, tapi lama-lama bisa menjadi technical alam bawah sadar. Jadi nanti kita kayak apa ya, tiba-tiba aja gitu punya hasrat, aduh kok dipikir-pikir sayang juga gitu kan. Nah yang kedua tips dari Bun Ai adalah tidak tergesa-gesa. Jangan mudah tergiur mau jenis tabungan A, atau misalnya contoh ya, tergiur dalam contoh nabung aja. Oh metode ini bisa berhasil, oh metode ini bisa berhasil. Itu di dia, belum tentu di kita. Apalagi kalau ngeliatin orang-orang ngumpurin recehan gitu dalam jangka 3 bulan isinya 100 ribuan semua, padahal dia nggak cerita nih kalau selain income tetap dia punya income sampingan yang hasilnya juga lumayan. Yang kedua, ini dia paling penting, investasi. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Oh orang udah main reksa, oh orang udah main saham, oh orang udah main A, B, C, D, E. Teman-teman belum punya dana darurat, belum kuat untuk piramida keuangan ya. Santai dulu mas bro. Santai dulu aja. Nggak harus sama kok, kita kan tidak sedang berlomba-lomba dengan siapapun. Jangan sampai ya nanti rezeki Allah mungkin hari ini belum sesuai keinginan kita, tapi kita jadi bikin Allah tuh banyak kecewa gitu. Udah dikasih tapi masih aja kayak ngerasa Allah tuh nggak baik, cuman kita aja yang dikasih kurang, tuh jangan sampai. Yang terakhir, usaha, ini juga penting. Jadi menabung jangan tergesa-gesa supaya nggak zong hasilnya. Investasi jangan tergesa-gesa supaya tidak bodong. Usaha juga jangan tergesa-gesa supaya tidak sombong. Oh aku lagi usaha A nih, cekrek flexing, padahal usahanya ini pakai, mohon maaf, hasil dari seluruh tabungannya atau bahkan seluruh hutangnya. Nggak ngerti juga regulasi usahanya, nanti break even pointnya kapan, terus resiko-resikonya kapan, ujung-ujungnya jadi sombong. Itu jangan sampai teman-teman. Selanjutnya, menghadapi ekonomi yang tidak stabil ini, yang ketiga, fokuslah merubah kebiasaan. Stop atuh, udah bertahun-tahun selalu fokus aja sama masalah. Uangnya kurang. Ditanya, kurangnya berapa? Nggak tahu, pokoknya kurang aja terus. Nah ini kan berarti nggak fokus sama masalah. Kalau teman-teman ke dokter nih, pusingnya kenapa nggak tahu dok, puyeng aja, pokoknya puyeng aja dok setiap tanggal tua.
Kata dokter boleh jadi ibu itu bukan penyakit, mungkin uangnya masih sedikit gitu. Bercanda ya. Yang kedua adalah di awal udah kalah. Aduh, aku kan nggak punya iPhone, aku kan nggak punya tripod, aku kan nggak kayak Bun Ai, aku kan nggak kayak dia A B C D E F G H I J. Ya itu dia nih. Kadang-kadang gimana ya? Gini, teman-teman tuh jangan khawatir loh. Ketika Allah melebihkan sesuatu, Allah juga pasti kok mengurangi sesuatu. Ketika Allah memberikan dia kelebihan yang menurut kita kok cepet banget ya dia rezekinya lancar banget, pasti ada perjalanan hidup yang pahit yang dia lalui, yang kita nggak dan yang kita tuh nggak melalui. Aduh, belibet aja kamu Bun Ai. Biasa nih kalau udah tanggal-tanggal tengah-tengah agak-agak ruwet di pikiran nih. Enggak ya. Selanjutnya tuh cari-cari alasan aja. Ya aku kan anaknya A, B, C, aku segala macam. Kayak Bunda pribadi jujur di awal-awal susah banget gitu beradaptasi untuk kayak gimana nih bikin konten. Susah banget sih. Aduh, pagi ya yang baby begadang, pagi harus nyiapin bekal semuanya. Terus belum lagi nanti cuma punya waktu 2 jam untuk beres-beres bikin materi. Kapan kontennya? Sampai Bunda tuh pernah stres juga teman-teman. Akhirnya Bunda ketemu formula bahwa ya jalanin aja, bisa konten, bismillah konten, gak usah harus yang wah bagus A B C D E F G, pulpennya A B C D F G, gak usah. Pokoknya Bun Ai mulai ngeliat tuh, cara Bun Ai booster diri Bun Ai adalah ngeliat video lama Bun Ai. Dulu video separah ini aja Bunda berani upload. Ya udah sekarang kenapa enggak? Dulu belum ada subscriber aja video separah ini ya saya upload. Hebat sekali mental saya ini. Sekarang udah ada subscriber, udah ada follower, ya udah upload aja. Bismillah, nanti Allah yang tunjuk gitu ya bagian-bagian yang mendapatkan materi ini. Oke, selanjutnya yang keempat adalah memulai usaha dari yang dimiliki. Aduh, berhenti. Ekonomi lagi nggak stabil, jangan sok-sok menjadi mantili yang berani meminjam kiri kanan untuk usaha. Karena kalau yang namanya hasilnya banyak, mancingnya juga harus umpannya banyak. Enggak, zaman sekarang enggak kayak gitu. Umpan terbaik di zaman teknologi sekarang adalah ide teman-teman, kreativitas, kesabaran. Karena jujur yang namanya bikin video 30 detik, bikin video 1 menit, itu syutingnya bisa berjam-jam. Serius loh. Jadi itu, kalau ada HP bisa jadi seller dulu, konten kreator, affiliate, dan ini hasilnya menjanjikan kalau menurut Bun Ai. Yang kedua, yang punya skill untuk masak gitu ya, jangan langsung buka rumah makan, buka kedai, no, PO dulu aja. Karena kan kita butuh modal nih ya. Atau yang bisa ngajar, kita bisa bikin materi, kita bisa buka kelas. Pokoknya kita maksimalkan dari usaha yang kita miliki saat ini. Jangan berpikir untuk pinjam A, pinjam B, gadai A, gadai B, no. Nanti pelan-pelan stabil baru ya teman-teman. Jadi saran dari Bun Ai, karena banyak nih yang masuk, Bun Ai aku pengen usaha ini, boleh nggak ya aku gadai A, atau misalnya aku pinjam ke sini, padahal itu juga dia lagi punya hutang. Nah kalau saran Bun Ai jangan dulu. Oke, selanjutnya adalah serius membangun circle. Jangan pernah khawatir orang buruk keluar dari circle kamu atau dari diri kamu. Woi lah. Bunda udah kayak ini ya, kayak apa tuh? Kayak anggota pengen dipilih untuk pemilihan apa gitu, kayak kampanye. Jadi prinsip Bun Ai, jangan pernah bersandar sama makhluk karena itu benar-benar mengecewakan. Kita boleh baik, kita terus berbuat baik, tapi jangan pernah panik. Alias apa? Oh, kalau aku nanti diomongin, aku jadi nggak ditemenin. No, membuang orang yang buruk dalam diri kita itu mengizinkan orang yang baik masuk, teman-teman. Percaya, hidup itu akan ada keluar, akan ada masuk. Jadi tidak harus orang dekat loh circle. Bisa jadi nih kita yang bersahabat lewat udara, lewat suara, bisa sama-sama saling support. Banyak peserta SMC yang akhirnya termotivasi ikut bikin konten juga, ikut budgeting juga, yang padahal belum pernah ketemu Bun Ai nih. Alhamdulillah kita bisa jadi sahabat. Lebih baik lagi atau lebih bagus lagi kalau Bun Ai suka cari yang sama nih sefrekuensi. Misalnya anaknya sama-sama ini 4, terus misalnya motivasinya sama. Kenapa semangat? Ya emang butuh misalnya kayak gitu. Jadi lebih bisa menjaga untuk stabil semangatnya Bun Ai. Selanjutnya memulai dengan mental yang siap karena perubahan itu nggak mudah. Terakhir yang nomor 6, untuk menghadapi ekonomi yang tidak stabil, hindari overthinking. Overthinking adalah setengah dari kematian. Jadi teman-teman boleh banget menyiapkan masa depan, tapi jangan mengkhawatirkannya, karena itu jadi membuat kita seolah-olah memiliki pikiran yang buruk terhadap seluruh takdir Allah.
Jadi sampai sini dulu untuk videonya ya. Tetap bersemangat untuk para menteri keuangan yang hari ini lagi diuji keuangannya. Bismillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan tambahan. Nah, jangan lupa yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita tetap bisa bersilaturahmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.